Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa ala dzurriyyatihi Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para pemirsa sekalian, hadirin, mari kita mulai. Materi sekarang adalah kitab Safinatun Najah. Ingin punya kitabnya seperti ini, Safinatun Najah. Mungkin ingin beli kitabnya untuk bisa nyimak, itu bisa dicari di toko-toko terdekat, toko kitab terdekat, atau kitab-kitab yang lain yang dikaji kita. Itu bisa beli supaya bisa nyimak, itu lebih enak. Jadi catatannya nanti lebih lengkap. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, yang artinya ilmu itu bagaikan hewan buruan. Kita memburunya, dia akan lari. Nah, ketika sudah terkena atau sudah kita pegang, sebagai tali pengendalinya adalah tulisan. Artinya supaya ilmu tidak lari, maka harus ditulis, harus ada catatan, supaya suatu saat ketika lupa kita bisa membuka lagi. Nah, ilmunya tidak lari lagi. Itu manfaat dari menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kitab ini bernama Safinatun Najah. Safinah itu artinya kapal, Najah itu keselamatan. Berarti kapal untuk menyelamatkan kita, karena berisi tentang petunjuk-petunjuk dalam beragama. Jadi keselamatan dalam beragama. Pengarangnya adalah Syekh Salim bin Sumair. Beliau lahir di Hadramaut dan meninggal dunia di Batavia atau Betawi, atau nama lama dari Jakarta. Jadi termasuk ulama Nusantara yang berasal dari Hadramaut. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi nafa'an katsira amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani, zat kang paring welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi, zat kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko. Musannif atau pengarang memulai karangannya ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, mengamalkan hadis yang kemarin disampaikan, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bil basmalah fahuwa adzam au aqta. Setiap suatu perkara yang baik, kalau tidak dimulai dengan bismillah, itu tidak sempurna. Au aqta, seperti hewan yang terpotong ekornya, itu menjadi tidak sempurna, ada yang kurang. Nah, tentunya yang dimaksud di sini tidak sempurna keberkahannya. Keberkahannya cuma sedikit, qalilul barakah. Nah, tentunya ini untuk ibadah-ibadah yang membutuhkan bismillah. Kalau tidak yang membutuhkan bismillah, ya tidak usah baca bismillah. Misal mau adzan ya langsung adzan, tidak usah bismillah dulu.
Atau termasuk yang tidak boleh bismillah adalah sesuatu yang bukan perkara baik. Misal mau merayu wanita, bismillah dulu supaya mau, enggak boleh. Merayu istri ya boleh, tapi kalau merayu orang lain ya, pelet pakai bismillah itu tidak boleh. Alhamdulillah kabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang mengirani wong kabeh. Kemudian dilanjutkan baca alhamdulillah rabbil alamin. Di samping ini adalah wujud rasa syukur dari pengarang atas pertolongan Allah untuk bisa menulis. Ini juga mengamalkan hadis yang hampir sama dengan hadis basmalah tadi. Jadi ada hadis lain yang bunyinya kullu amrin dzibanin la yubtada'u bil hamdalah. Jadi satu redaksi mengatakan la yubtada'u bil basmalah, redaksi yang lain mengatakan la yubtada'u bil hamdalah. Jadi ini mengamalkan kedua-duanya di samping sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan menulis kitab Safinatun Najah ini. Wa bilane Allah nasta'inu yun piturung kula ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wa dini lan agama. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan urusan-urusan dunia. Itu kita minta pertolongannya kepada Allah. Ya, sekarang yang sedang ngetren sebenarnya sudah dari dulu, cuman sekarang banyak youtuber itu ya yang memberantas dukun-dukun santet dan pesugihan. Nah itu pengen sugih, pengen kaya dengan cara yang instan. Dengan cara instan itu tidak minta pertolongan kepada Allah, tapi minta pertolongan kepada setan atau jin. Nah ini nggak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk sudah menyekutukan Allah. Tidak boleh. Kita minta pertolongan untuk urusan dunia ya kepada Allah. Caranya bagaimana? Kerja supaya lancar. Ya, doa, baca doa, waqiah tiap malam, atau membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali, atau memperbanyak sholawat dengan hajat supaya urusan dunia dimudahkan. Itu semua adalah minta pertolongan kepada Allah yang diperbolehkan. Ya, itu hasbunallahu wa ni'mal wakil itu saya mendapat ijazah dari 3 guru besar saya. Itu silahkan diamalkan boleh. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Nah, itu sebelumnya membaca 2 ayat ya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Itu baru baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu untuk rezeki bisa, untuk aman dari mara bahaya juga bisa. Pertama mendapat ijazah dari Sibah Kiai Haji Maftuh Basul Birri ya. Itu membacanya madhep ke kiblat khusyuk ya. Terus kalau dari Mbah Kiai Jamhari itu syaratnya setelah jam 12 malam. Dari Mbah Kiai Thaifur itu ketika kita ada mara bahaya, diancam suatu bahaya, itu dibaca ya. Insya Allah mujarab, insya Allah manjur. Nah, yakin, yang penting yakin. Itu untuk urusan dunia. Wadini lan perkara agama. Untuk urusan akhirat kita juga minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan untuk urusan akhirat. Misal ngaji seperti ini, kalau tidak mendapat pertolongan Allah pasti ya nggak mau, malas ya. Apalagi buka YouTube pakai data. Nah,
Ini kalau tidak mendapat pertolongan Allah ya maneman itu. Sayang datanya. Udah buat yang lain. Itu. Nah, doa di antara doa untuk bisa dimudahkan beribadah pada Allah itu yang populer adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu dibaca setiap habis sholat atau kapan saja juga boleh. Itu minta pertolongan supaya dimudahkan urusan akhirat, urusan ibadah. Wa sallallahu muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad khatimin nabiyina boleh, khatamin nabiyina juga boleh. Kang dadi pungkasare para nabi. Setelah bismillah, hamdalah, kemudian baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahasianya, di antara rahasianya, mengapa setiap kitab, setiap buku itu permulaannya ada alhamdulillah, nanti ditutup dengan alhamdulillah, permulaan ada sholawat, nanti juga ada tutupan sholawat. Itu di salah satu hadis diterangkan Allah itu sungkan kalau ada doa dimulai dengan hamdalah dan ditutup dengan hamdalah untuk tidak mengabulkan, itu sungkan. Maka pasti dibuka dengan hamdalah dan ditutup dengan alhamdulillah. Kemudian sholawat ini masyhur yaitu sebagai tumbalnya supaya ibadah kita itu diterima di sisi Allah, itu harus iringi dengan sholawat. Sekali lagi tentunya itu untuk ibadah-ibadah yang patut dikasih sholawat. Adapun ibadah-ibadah yang tidak patut atau tidak pas untuk dikasih sholawat, ya nggak usah dikasih sholawat. Misal mau masuk ke WC berdoa dulu kan, ya nggak usah sholawat, itu langsung aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak usah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak, kelamaan nanti malah keluar kesusu keluar, malah bahaya. Kemudian mengapa Allah bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Itu adalah bentuk pengakuan keagungan Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah saja mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu bukan Allah butuh pada Nabi Muhammad, cuma untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad itu derajatnya tinggi sekali. Dan juga malaikat juga bersolawat kan, ayatnya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat juga bersolawat, itu juga solawat dan atau doa yang pantas untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Doa yang pantas apa ya? Keagungan Nabi. Terus ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang mukmin disuruh membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama tentunya mengikuti perintah Allah, yaitu fi'il amar ya, shollu alaihi wasallim. Yang kedua tentunya kita mengharapkan limpahan rahmat yang diberikan kepada Nabi. Karena apa? Nabi itu sudah full, sudah ditanggung semua, dosanya diampuni, amal ibadahnya sudah full, jadi tidak butuh didoakan lagi. Namun demikian, kalau diibaratkan, para guru-guru kita mengibaratkan Nabi itu ibaratnya wadah, misal ember gitu, itu airnya sudah full, sudah tidak butuh ditambah lagi. Kalau ditambah lagi, apa yang terjadi? Pasti akan meluber. Nah, justru luberannya inilah yang kita harapkan. Jadi kita berselawat kepada Kanjeng Nabi itu hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri supaya tambah rahmat, tambah barokah. Nah, luberannya seberapa itu ya tergantung
bagaimana kita seberapa banyak kita membaca sholawat. Semakin banyak kita membaca sholawat, semakin banyak keluberan, rahmat dan barokah yang kita dapat. Itu ya, maka kita dibanyakkan membaca sholawat. Sedangkan redaksi sholawat banyak sekali. Yang paling mudah, nah ini juga saya punya ijazah ya, itu sholawat Nabi Khidir. Gila, itu sholawat, namanya sholawat Jibril. Itu sallallahu ala Muhammad, kan pendek, enak, cepat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau mampu pagi 1000, sore 1000. Kalau mampu setiap hari 5000. Kalau mampu setiap hari 10.000. Kalau tidak mampu ya 100 lah. Paling tidak 100 kali. Itu jangan sampai tidak. Ya, sholawat. Redaksinya boleh. Sholawat Ibil Qulub boleh. Sholawat Fatih boleh. Sholawat apa boleh. Supaya hidup kita lebih berkah. Dan ya, dikatakan oleh salah satu masyayikh, guru-guru, jalan untuk menuju Allah yang paling mudah di akhir zaman yang sudah ruwet seperti ini adalah membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat, itu akan dimudahkan untuk usul atau sampai kepada Allah. Insya Allah, semoga kita diberi pertolongan Allah untuk mengenalnya, untuk lebih dekat kepadanya. Amin Allahumma amin. Wa alihi lan keluarga Nabi, wa sahbihi lan sahabati Nabi ajma'ina yaskabihani. Ya kedua, semoga sholawat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa sholawat kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi itu diperbolehkan. Ajma'ina yaskabihani. Ini ajma'ina itu maksudnya adalah kita menghormati, kita menghargai semua sahabat dan semua keluarga Nabi dan semua sahabat Nabi tanpa pilih-pilih. Semuanya kita hormati. Karena ada sebagian golongan yang hanya menghormati Ahlul Bait tapi tidak mau dengan para sahabat. Ada lagi sebuah golongan yang hanya menghormati para sahabat tapi tidak mengakui Ahlul Bait. Nah, kita tidak. Kita menghormati semuanya. Nah, disitulah letak perbedaan antara kita dan mereka. Maka kita disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya kita hormati keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Wala haula lan ora ana daya bisa sumingkir saking maksiat. Wala quwata lan ora ana bisa kuat ibadah illa billahi aing lar pitulung Allah al-ali kang maha luhur al-azimi tur kang maha agung. Kemudian setelah baca sholawat, pengarang kitab ini membaca hauqalah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ini kata pensyarahnya yaitu Imam Nawawi dari Banten. Itu mengisyaratkan bahwa pengarang ini benar-benar ikhlas karena Allah, yaitu dalam menulis tidak akan mampu kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah. Ini memberi isyarat bahwa dalam mengarang ini Syekh Salim bin Sumir sangat-sangat ikhlas karena beliau menyandarkan semua ibadahnya hanya kepada Allah. Itu bisa kita lihat tandanya, yaitu semua pondok pesantren semuanya itu hampir semuanya itu pasti mengkaji kitab Safinatun Najah ini sebagai awal untuk mengenal ilmu syariat agama. Faslun taiki kana fasal wiji arkan islami utai propor rukun Islam iku 5. Syahadatu rupane nekseni an ing sedene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah ing Gusti Allah. Wa anna Muhammad dan lasat menekan Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusannya Allah. Jadi kitab ini ditulis dengan bentuk fasal-fasal, dipisah-pisah dengan fasal-fasal. Nah itu kata syarahnya ini mengikuti Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu kan setelah selesai satu surat, ganti surat. Ada jeda-jedanya, ada pemisah-pemisahnya berupa surat-surat. Nah, kalau di kitab ini berupa fasal-fasal untuk memudahkan pelajari dan juga memudahkan untuk menghafal. Jadi tidak langsung terus, enggak, tapi dipisah-pisah dengan fasal. Fasal pertama yaitu tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Rukun, kata rukun, arkan itu bentuk jamak. Rukun itu 1, arkan itu banyak. Nah, salah satu arti rukun itu adalah juz'un atau bagian. Jadi bisa kita gambarkan Islam itu ibarat gabungan-gabungan potongan puzzle. Nah, jadi bisa dikatakan Islam itu ketika puzzle-puzzle ini menjadi satu. Nah, puzzle pertama bernama syahadat. Nah, untuk bisa disebut sebagai orang Islam maka yang pertama adalah syahadat. Itu membaca 2 kalimat syahadat. Tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini adalah pokok dari Islam. Itu yang paling pokok ini. Untuk bisa memasuki gerbang Islam itu harus membaca syahadat dulu. Wa iqamus sholati lan jumenake salat. Yang namanya iqamus shalah itu tidak sekedar melaksanakan ya, jenglat enggak bisa. Harus rukun-rukun dan syarat-syaratnya itu dipenuhi. Rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi. Terus dalam melaksanakannya juga sesuai dengan ketentuan. Ya. Semisal tepat waktu, ya, tidak kodok, ya, tidak utang, tidak. Tapi tepat waktu dilakukan sesuai syarat dan rukun, itu namanya iqamus shalah. Dan sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Ibadah badannya, ibadah yang dilakukan oleh badan yang paling utama. Maka di satu keterangan dikatakan nanti ketika di yaumul qiyamah yang akan dihisab pertama adalah sholat. Sholatnya bagus, semuanya akan dinilai bagus. Kalau sholatnya jelek maka semuanya akan dinilai jelek. Jadi untuk ibadah fardu ya badaniyah ini yang paling utama adalah sholat. Ibadah sunnah badaniyah yang paling utama juga sholat. Sholat sunat itu adalah ibadah badaniyah yang paling utama di antara ibadah badaniyah yang lain. Maka sholat ini adalah menduduki ibadah yang tingkat tinggi. Maka kita termasuk orang yang iqamus shalah. Baru kemudian puasa, baru kemudian haji, baru kemudian zakat. Itu dari keutamaannya. Wa ita'uz zakati lan aweh zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta bagi yang sudah berkewajiban. Zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan bagi orang yang menemui sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Itu wajib zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu bagi orang yang sudah memenuhi nisab dan haul wajib mengeluarkan zakat. Nanti keterangannya akan kita bahas di bab-bab berikutnya insyaallah, semoga Allah meridai. Wa shaumu Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Tentunya ini setahun sekali, setahun 1 bulan maksudnya. Setahun sekali deh melakukannya 1 bulan, puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baiti lan haji ana ing Baitullah man nyatane wong istata'a kang kuwasa sapa man ilahi maring Baitullah abane sabilan didalane. Rukun Islam yang berikutnya adalah haji ke Baitullah. Bagi yang sudah mampu finansialnya, mampu fisiknya, jalannya juga aman, nah itu wajib menjalankan haji. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat barokah. Apabila ada pertanyaan atau perlu didiskusikan bisa
komentar di kolom komentar atau bisa disampaikan di grup juga bisa. Ini tidak terlalu diperdalam karena memang untuk pemula. Nah, untuk pemula maka semoga bermanfaat, barokah ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.